Apa tempat paling misterius dan menakutkan di bumi? Mesin pendingin di bandara? Ya, memang itu tugasnya. Tempat pertama yang terpikirkan kebanyakan orang adalah segitiga Bermuda yang terkenal. Wilayah ini dikenal angker karena telah menelan banyak sekali kapal dan pesawat terbang tanpa meninggalkan jejak. Namun belakangan ini, misteri segitiga Bermuda bertambah. Para penjaga pantai Kuba menemukan sebuah kapal yang telah hilang selama lebih dari 90 tahun. Oh, fakta atau fiksi? Pada 29 November 1925, kapal SS Cotopaxi berlayar dari Charleston, Carolina Selatan menuju Havana, Kuba dengan membawa banyak muatan batu bara beserta 32 awak. Konon, beberapa hari kemudian, kapal tersebut menghantam badai besar, palkanya kemasukan air laut, dan mulai miring secara drastis. Pada tanggal 1 Desember, kapal tersebut mengirim panggilan darurat. Sejak saat itu, tidak lagi terdengar kabar dari para awak kapal. Kapal tersebut hilang bagai ditelan bumi, sampai tahun 2018. Pada tanggal 18 Mei, para penjaga pantai Kuba mengumumkan bahwa mereka menemukan sebuah kapal yang tidak merespon panggilan mereka. Karena itu terjadi di dekat kawasan militer dengan akses terbatas, kekacauan pun terjadi. Kapal misterius tersebut mendekati sebuah pulau di sebelah barat Havana dan tampak mengabaikan semua upaya komunikasi dari penjaga pesisir. Alhasil, 3 kapal kecil dikirim untuk mengepung dan mengadang kapal penyusup itu. Meski kondisinya tampak aneh pada awalnya, berkarat dan tidak terawat, kapal tampak terkatung-katung. Lalu saat para awak kapal memanjat masuk ke kapal yang tampak pasti telah terbengkalai selama puluhan tahun, mereka hanya terus menemukan kejanggalan. Pertama, tidak ada seorang pun di dalamnya. Ini membuat para penjaga pantai kebingungan. Sebuah kapal mengarungi samudera tanpa awak dan kendali. Tapi bukan hanya itu kejanggalan yang mereka temukan. Bagaimanapun, meski terdengar sulit dipercaya, setelah inspeksi lebih lanjut, para penjaga pantai menyadari bahwa kapal tersebut adalah SS Cotopaxi yang menghilang di perairan Samudra Atlantik Utara hampir 90 tahun lalu. Hal itu diketahui dari buku catatan kapal yang merujuk pada perusahaan navigasi Cleansfield, perusahaan pemilik SS Cotopaxi. Setelah para ahli di Kuba menyatakan keaslian buku catatan tersebut, para peneliti sangat gembira. Tak heran, akhirnya mereka dapat mencari tahu apa yang terjadi pada kapal tersebut pada tahun 1925. Sayangnya, tak lama mereka menyadari buku catatan tersebut ternyata jauh dari harapan. Buku tersebut mencatat banyak informasi menarik mengenai kehidupan para awak kapal sehari-hari, tapi sama sekali tidak mencatatkan penyebab menghilangnya kapal raksasa tersebut. Pada 1 Desember 1925, buku catatan tidak lagi diisi. Itu adalah hari ketika kapal tersebut mengirimkan panggilan darurat dan tiba-tiba berhenti merespons semua sinyal radio. Jadi seperti yang terlihat, penemuan misterius tersebut justru mengundang lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika SS Cotopaxi tenggelam hampir 9 dekade lalu, bagaimana mungkin ia kembali muncul ke permukaan? Apa yang terjadi kepada para awak kapal? Dan bagaimana bisa mereka menghilang tanpa jejak? Terakhir, apakah penemuan itu mengisyaratkan segitiga Bermuda mulai memuntahkan kembali mangsa yang telah ditelannya sejak berabad-abad lalu? Tapi bagian terburuk dari penemuan ini adalah, bisa saja itu tidak pernah terjadi. Segera setelah kabar terbaru ini muncul di berbagai sumber media, banyak orang mulai meragukan keaslian cerita tersebut. Bukan hanya sulit untuk dipercaya, tapi juga tidak ada bukti meyakinkan yang memperlihatkan kapal tersebut telah ditemukan. Tentu ada beberapa foto kapal berkarat di internet, tapi apakah itu memang SS Cotopaxi? Sepertinya bukan. Itu sebabnya masih belum ada gunanya menyisir Samudra Atlantik untuk mencari kapal-kapal dan pesawat-pesawat terbang yang telah lama hilang. Dengan kata lain, berita mengenai penemuan kapal tersebut adalah berita bohong. Di lain pihak, selama berabad-abad telah terjadi banyak sekali kasus hilang di area tersebut, dan kemungkinanmu untuk menemukan 1 atau 2 kapal korban segitiga Bermuda sangat tinggi. Salah satunya mungkin Patriot, kapal layar penumpang yang berlayar dari Charleston, Carolina Selatan pada 30 Desember 1812 menuju kota New York. Kapal yang ditumpangi Theodosia Burr Aston
Anak dari mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Aaron Burr tersebut menghilang sesaat setelah keberangkatan dan tak seorang pun pernah mendengar kabar dari kapal layar itu lagi. Atau mungkin SS Elvaro yang menghilang belum lama ini. Kapal kargo ini meninggalkan Jacksonville, Florida pada 1 Oktober 2015 bersama 33 awak kapal dan sejumlah kendaraan, karavan, serta kontainer. Kapal dengan panjang 240 meter itu seharusnya mengantarkan muatannya ke Puerto Rico. Tapi hal yang sangat buruk terjadi. Badai tropis kencang yang bermula berkilometer jauhnya tiba-tiba berubah menjadi hurricane kuat yang mengejar Elvaro. Hurricane itu mulai mengitari Elvaro hingga membuat komunikasi terputus. Tapi yang paling membingungkan adalah setelah menyebabkan kekacauan itu, hurricane perlahan berbalik arah menuju tempat asalnya. Berminggu-minggu kemudian, setelah pencarian luas dan menyeluruh, tim penyelamat akhirnya menemukan lokasi kapal tersebut. Kapal masih dalam keadaan utuh dan berdiri tegak pada kedalaman 4.500 meter. Tapi yang paling menyeramkan adalah tidak ditemukan jejak para awak kapal sama sekali. Segitiga Bermuda telah dikenal pada abad ke-15 ketika Christopher Columbus mencatat keanehan gerakan jarum kompas dan cahaya-cahaya yang tidak biasa di wilayah tersebut. Itu sesuai dengan namanya, lorong hurricane. Hal aneh tentang segitiga Bermuda bukanlah karena banyak kapal dan pesawat yang menghilang di sana. Lagi pula itu Samudra Atlantik yang mengancam dan tak bisa ditebak. Melainkan pada kebanyakan kasus, meskipun bangkainya ditemukan, tidak ada manusia yang ditemukan dalam keadaan hidup ataupun mati. Salah satu kasus hilangnya kapal di segitiga Bermuda yang paling diingat adalah USS Cyclops, kapal kargo raksasa yang digunakan untuk menyuplai bahan bakar bagi armada Amerika. Pada 8 Januari 1918, syarat biji mangan, kapal itu berangkat dari Rio de Janeiro menuju Baltimore. Dengan usia yang baru beberapa tahun, kapal itu seharusnya tak akan mengalami masalah, dan 309 penumpang di dalamnya merasa tenang dan aman. Namun, perasaan tersebut ternyata menipu, karena sekitar tanggal 4 Maret 1918, kapal itu menghilang tanpa mengirimkan pesan darurat atau menunjukkan adanya masalah. Dalam sejarah Navy AS, itu masih merupakan kecelakaan dengan hilangnya nyawa terbanyak di laut. Sementara itu, mungkin kasus hilangnya pesawat yang paling misterius terjadi pada 5 Desember 1945. Peristiwa ini bernama Patroli yang Hilang. Flight 19 adalah nama sandi untuk 5 pesawat tempur yang terbang dari Pangkalan Angkatan Laut di Florida saat latihan terbang. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada kelima pesawat tempur itu. Namun, mereka tidak pernah kembali. Sebagian besar ahli percaya bahwa komandan pasukan tersebut, Charles Taylor, tersesat dan membawa pasukan ke arah yang salah. Pesawat-pesawat itu mungkin saja mendarat di air. Jadi secara hipotesis, setelah kehabisan bahan bakar, pilot bisa mendarat di atas air lalu menunggu pertolongan sambil mengambang di permukaan laut. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Meskipun 2 pesawat penyelamat Martin Mariner menyisir area tersebut sepanjang malam hingga keesokan harinya, mereka tidak menemukan jejak 5 pesawat yang hilang itu. Namun kebetulan yang paling mencengangkan adalah salah satu pesawat penyelamat juga tidak pernah kembali. Total 6 pesawat lenyap begitu saja, seakan tak pernah ada. Juga ada beberapa pesawat lain yang hilang dari radar dan tidak pernah kembali. Beberapa di antaranya, para pilot sempat mengirim panggilan darurat Mayday. Sementara yang lainnya menghilang dalam sekejap, padahal segalanya terlihat baik-baik saja. Tidak diragukan lagi, semua itu tampak sangat mencurigakan dan membuat segitiga Bermuda sangat terkenal. Tapi pikirkan ini, luas segitiga Bermuda dilaporkan berbeda-beda, mulai dari 1.300.000 sampai 4 juta kilometer persegi, tergantung siapa yang menggambarkan zona anomali ini. Selain itu, jalur ini merupakan salah satu jalur lintas terpadat di dunia dengan ribuan kapal menyeberanginya menuju pelabuhan di Eropa, Amerika, dan Karibia. Di sisi lain, hanya beberapa puluh kapal dan pesawat yang lenyap di segitiga Bermuda selama 1 abad terakhir. Maksud saya, jika kamu pikirkan lagi, segitiga Bermuda itu sama saja dengan kebanyakan kawasan berbahaya lain di rentang samudra, kan? Bagaimana? Kini giliranmu. Apa kamu punya kisah menarik lainnya tentang segitiga Bermuda? Beritahu saya di kolom komentar.